Dalam video ini, kita akan membahas salah satu misteri terbesar dalam sejarah Nusantara. Hilangnya pusaka berharga Kesultanan Cirebon pada abad ke-17. Kesultanan Cirebon, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Jawa, memiliki banyak harta pusaka, mulai dari keris, perhiasan emas, hingga benda-benda sakral yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Namun, di tengah gejolak politik antara Kesultanan Mataram, VOC, dan penjajah Eropa, pusaka-pusaka ini secara misterius menghilang tanpa jejak. Apakah harta tersebut disembunyikan di bawah tanah istana? Atau mungkin dibawa ke luar negeri oleh penjajah? Dalam video ini, kami akan menjelajahi teori-teori, konspirasi, dan pencarian yang terus berlanjut hingga hari ini. Selain itu, kita akan melihat bagaimana warisan budaya Kesultanan Cirebon tetap hidup melalui tradisi dan seni seperti tari topeng dan batik Megamendung. Bersiaplah untuk menyelami sejarah yang kaya dan misteri yang belum terpecahkan. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian tertarik dengan sejarah Nusantara. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati pada abad ke-15 sebagai salah satu pusat Islamisasi di Pulau Jawa. Terletak di pesisir utara Jawa, Kesultanan Cirebon menjadi penghubung penting antara pedagang dari berbagai penjuru dunia seperti Tiongkok, Arab, dan Eropa. Kejayaan ekonomi Cirebon tidak lepas dari perannya dalam perdagangan maritim. Berkat posisinya yang strategis, Cirebon menjadi salah satu kerajaan yang kaya raya. Namun, meski pernah mencapai masa kejayaan, misteri besar menyelimuti sejarah kerajaan ini, hilangnya pusaka kerajaan yang sangat berharga pada abad ke-17. Pada masa jayanya, Kesultanan Cirebon tidak hanya kaya secara ekonomi tetapi juga dihormati karena pusaka-pusaka kerajaannya. Berbagai benda berharga seperti keris, tombak, pedang, serta perhiasan emas dan batu permata merupakan simbol kekuatan dan keberkahan kerajaan. Pusaka-pusaka ini diyakini memiliki kekuatan magis yang melindungi kerajaan dan memberi keberuntungan. Di ruang-ruang istana, pusaka tersebut disimpan dengan penuh kehormatan, dilindungi oleh para abdi dalam yang setia. Namun, di tengah ketegangan politik dan invasi dari pihak luar, pusaka-pusaka ini perlahan menghilang tanpa jejak. Pada abad ke-17, Kesultanan Cirebon mulai mengalami tekanan dari berbagai pihak, terutama dari Kesultanan Mataram yang berambisi memperluas wilayah kekuasaannya. Selain itu, munculnya VOC, yang merupakan representasi dari penjajah Belanda, semakin memperburuk situasi politik dan ekonomi di Cirebon. Pada saat itulah banyak pusaka kerajaan mulai menghilang secara misterius. Beberapa sumber menyebutkan bahwa benda-benda berharga ini dijual diam-diam oleh bangsawan yang terdesak kebutuhan ekonomi, sementara versi lain menyatakan bahwa pusaka-pusaka tersebut disembunyikan untuk melindunginya dari invasi musuh. Pada saat yang sama, VOC semakin memperluas pengaruhnya di Nusantara. Cirebon, yang memiliki lokasi strategis, menjadi salah satu target mereka. Ketegangan antara Kesultanan Cirebon, Mataram, dan VOC memuncak, dan beberapa konflik terjadi di sekitar wilayah tersebut. Penjarahan dan pengambil alihan wilayah memaksa keluarga kerajaan untuk mengambil tindakan drastis guna menyelamatkan harta kerajaan. Beberapa percaya bahwa VOC berhasil membawa sebagian harta pusaka Cirebon ke Belanda sebagai bagian dari rampasan perang. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa pusaka tersebut disembunyikan dengan cermat oleh pihak istana di berbagai tempat rahasia. Misteri hilangnya pusaka Cirebon telah melahirkan banyak teori konspirasi. Salah satunya adalah legenda tentang pusaka yang disembunyikan di bawah tanah istana. Beberapa catatan lama menyebut adanya ruang-ruang rahasia di bawah bangunan utama istana yang dijadikan tempat penyimpanan harta ketika serangan datang. Teori lain mengklaim bahwa sebagian harta kerajaan tenggelam bersama kapal yang membawa pusaka tersebut ke Laut Jawa, setelah terkena badai di perjalanan menuju Batavia. Hingga saat ini, tidak ada satupun bukti konkret yang dapat mengungkapkan kebenaran dari berbagai teori ini. Hingga hari ini, banyak sejarawan,
arkeolog, dan pemburu harta karun yang mencoba mengungkap keberadaan pusaka Kesultanan Cirebon. Beberapa ekspedisi dilakukan untuk menggali sisa-sisa istana yang hancur, sementara yang lain fokus pada pencarian di wilayah pesisir dan laut sekitar Cirebon. Meskipun sudah banyak upaya dilakukan, keberadaan pusaka yang hilang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Sementara itu, cerita tentang pusaka terus diceritakan di antara masyarakat Cirebon, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda lokal. Meskipun pusaka fisik mungkin telah hilang, warisan budaya dan spiritual Kesultanan Cirebon tetap hidup di tengah masyarakat. Tradisi seperti batik Megamendung dan tarian topeng Cirebon masih dipertahankan sebagai warisan dari masa kejayaan kerajaan. Selain itu, beberapa festival keagamaan yang diadakan setiap tahun di Cirebon juga menjadi pengingat akan masa lalu gemilang kerajaan ini. Dengan demikian, meskipun pusaka tak lagi terlihat, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjaga semangat Kesultanan Cirebon tetap hidup.